Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto telah lebih dulu menaikkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Undang-undang ini disusun demi mendukung peluncuran Danantara. Penandatanganan itu dilakukan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Senin 24 Februari 2025. Prabowo menaikkan undang-undang tersebut beberapa menit sebelum peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan. Danantara akan mengelola 7 aset BUMN raksasa, antara lain PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan Main ID. Pembentukan Danantara itu tertuang dalam perubahan ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003. Revisi tersebut disahkan pada 4 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto optimis Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia.
Presiden Prabowo pun menyatakan rakyat Indonesia patut berbangga terhadap peluncuran Danantara Indonesia dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika atau 14.715 triliun rupiah. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than 900 billion US dollars under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Danantara dipimpin oleh badan pelaksana. Dalam badan pelaksana tersebut ada Chief Executive Officer yang dijabat oleh Rosan Roslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Kemudian di bawah CEO, ada Chief Operating Officer yang dijabat oleh Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria. Ada juga Chief Investment Officer, Pandu Syahrir.